Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DNA Pandeglang. Dan di hari kedua di bulan Ramadan, kita akan mengangkat kisah 4 golongan yang dirindukan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga akan merindukan 4 golongan, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran, kedua, golongan orang yang pandai menjaga ucapannya, ketiga, golongan yang mau memberikan kepada mereka yang sedang lapar, dan keempat adalah golongan orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis tersebut, tentunya kita tahu bahwa jika kita menginginkan bagian dari ahli surga, maka marilah kita bersegera untuk ambil bagian dari keempat golongan tersebut. Paling tidak, jika ada kesempatan melakukan salah satu di antara keempat hal tersebut, kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukannya. Pertama, golongan orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa syafaat sebenarnya dibagi ke dalam 2 bagian, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat Al-Quran. Artinya bahwa setiap umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergolong orang mukmin akan mendapatkan 2 kesempatan untuk diselamatkan. Paling tidak dengan membaca Al-Quran, kita dapat syafaat dari Al-Quran tersebut, dan jika tidak bisa demikian, paling tidak hati kita tidak condong pada yang lain dalam ibadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. Kedua, orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang selalu menjaga lisan. Penjagaan lisan menjadi satu di antara hal penting dalam hidup kita, yang dengannya kita akan selamat dan darinya pula kita bisa beruntung dan mendapatkan pahala. Lisan yang baik adalah ketika ia berkata-kata, yakni dengan kata yang penuh dengan ibroh, santun, dan penuh dengan ajakan kebaikan serta jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing, dan berbohong. Maka benar kata-kata bijak dari ulama bahwa keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dinamakan seorang muslim adalah jika ia mau menyelamatkan saudara muslimnya dari ucapan buruk dan tangan-tangan angkara. Ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya bahwa barang siapa yang mau menyisakan sebagian hartanya guna membeli sedikit makanan untuk saudaranya atau orang-orang yang sedang kelaparan, maka surga akan merindukan orang-orang yang seperti ini. Pada hal lain, diungkapkan bahwa seorang pemberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai perbuatan baik yang berbalas pahala. Sungguh Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai perbuatan yang demikian. Kedermawanan seperti itu walau seolah sepele, namun berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seorang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat di hati manusia, didekatkan dengan surga dan jauh dari api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, serta dekat dengan siksa api neraka. Keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini artinya bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau berpuasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, tak terkecuali pahala yang berlipat dari satu kebaikan yang ia kerjakan di bulan ini. Hal tersebut mengingat bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang dimiliki ribuan keistimewaan dibanding bulan-bulan lain. Di antaranya, seseorang yang mau menyambut bulan ini dengan keceriaan dan sukacita saja, kelak di hari kiamat Allah akan mengharamkannya dari siksa api neraka.